Gimana, sehat semuanya? Oke, coba semangat pagi. Oke, masih semangat. Jadi dari semangat ini Pak Guru pengen tahu nih. Coba kalian kalau emang semangat, fokus nggak sih? Ya, nanti nggak fokus maju ke depan. Ya, siap ya? Oke, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 5, tepuk sapu, tepuk 1, tepuk sapu, tepuk sapu. Oke. Sini Mas, berdiri. Oke. Siap. Ayo kita lagi, siap ya. Awas kabel. Oke. Siap, konsentrasi. Pimpin berdoa. Ya, ayo. Doa nggak usah diucapkan, pimpin berdoa. Kayak biasanya. Duduk siap. Berdoa dimulai. Allahumma inna nas'aluka mana padi itu bisa hidup? Hah? Ditanam. Dia supaya bisa seperti gimana? Kasih air. Sinar matahari. Terus? Prosesnya. Hah? Iya, nanti di situ akan terjadi namanya proses fotosintesis. Siapa tahu apa fotosintesis? Fotosintesis. Apa Mas? Perkembangbiakan Tuhan. Apa fotosintesis? Kelas 4 ini. Apa, Mbak? Fotosintesis? Hah? Apa Mas? Pembuatan makanan. Pintar. Pembuatan makanan pada tumbuhan. Dengan bantuan apa sih? Matahari. Oke. Nah, ini termasuk bagian dari rantai makanan, yaitu karena dia bisa membuat makanan sendiri yang dinamakan dengan produsen. Apa? Produsen. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, tadi kita sudah berdoa. Kita akan menyimak video berikut. Disimak, diperhatikan, dipahamin. Dipahami baik-baik ya. Baik, Pak Guru lanjutkan. Pak Guru mau tanya nih. Tadi kalian sudah melihat videonya? Kamu lihat tadi videonya ini terjadi ada di mana? Di hutan. Sekarang coba Pak Guru tanya lagi. Di hutan itu ada makhluk hidup, ada benda mati. Ada nggak benda matinya? Ada kan? Coba Pak Guru mau tanya dulu. Untuk makhluk hidupnya yang ada di hutan apa saja? Apa? Cita, ya, harimau, kambing, tikus, apa? Zebra, macan, harimau, ya, berang-berang boleh. Terus apa lagi? Hah? Iya, daun itu bagian dari tumbuhan. Ya. Ada satu lagi apa? Kambing sudah. Apa? Apa ini? Yang terakhir? Jamur. Ya, berarti di situ ada ada makhluk hidup. Tadi kalian nemukan ada beberapa hewan, ya. Semua hewan itu akan saling berhubungan. Kalau salah satunya tidak ada,
terjadi keseimbangan tidak? Tidak. Coba kalau misalkan nih contoh, misalkan harimau tidak ada, cheetah nggak ada, apa yang akan semakin tambah banyak? Hah? Zebra atau kuda, hewan tambah banyak tuh. Kalau dia tambah banyak, apa yang berkurang? Hah? Tumbuhan, pinter, tumbuhannya akan berkurang. Kenapa? Karena banyak hewan yang berkembang, dia makan tumbuhan, tumbuhannya habis, ya kan? Nah, ketika tumbuhannya habis, kira-kira masih ada kehidupan lagi nggak? Nggak ada. Makanya ini butuh adanya keseimbangan ekosistem. Jadi yang dinamakan dengan ekosistem itu hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya coba. Tadi kalian sudah menemukan hewannya atau makhluk hidupnya. Nah, kalau untuk benda matinya, ada nggak sih? Apa? Batu, air, pintar, angin, cahaya atau sinar matahari ya. Nah, apalagi? Suhu tahu nggak suhu? Ya tadi matahari udah. Suhu itu ada tekanan kadang panas, dingin. Nah, itu namanya suhu. Nah, ini ya. Ini adalah bagian dari ekosistem. Semua itu akan terlibat. Ya, semua itu akan terlibat. Nah, di sini Pak Guru ingin mengajak kalian untuk melakukan, yaitu adalah bagaimana memisahkan antara ekosistem, hutan seperti apa, sawah seperti apa, nanti hewan-hewannya itu apa aja yang ada di situ. Ya. Nih, coba Pak Guru tanya dulu sebelumnya. Karnivora itu apa tadi? Pemakan daging. Contohnya, selain harimau, selain cheetah, apa? Singa. Buaya, pintar. Anjing, terus apa lagi? Gorila, sebentar. Gorila, sebentar. Gorila itu termasuk karnivora atau omnivora? Gorila itu kalau sama buah doyan nggak? Doyan. Terus kalau ketika ada apa, mungkin ada binatang yang mengancamnya, kira-kira dia melawan nggak? Melawan. Nah itu. Nah jadi kayak orang hutan ya, orang hutan. Tadi yang ada apa? Tikus itu termasuk omnivora. Artinya omnivora itu hewan pemakan segala, ya. Makan apa? Pemakan segala itu seperti daging juga mau, tumbuhan juga mau. Seperti kayak apa tadi yang ada di sini? Tikus sayuran doyan, ya kan? Yang basi-basi juga doyan, kotoran juga doyan kan gitu. Nah, tapi kalau tulang doyan nggak tikus? Doyan nggak? Tulang doyan, ya kan? Karena dia pemakan segala, ya. Oke. Dia kelas, walaupun keras, tapi dia akan memakannya karena tikus termasuk bagian dari omnivora. Oke, baik. Ya, kemakan segalanya, apa aja doyan, kan gitu ya. Oke, sebelumnya Pak Guru lanjutkan. Pak Guru mau tanya, ada yang mau pertanyaan nggak? Berkaitan dengan keseimbangan ekosistem. Ada komentarnya apa? Kenapa jamur tidak tumbuh di tanah, Pak? Iya, karena kenapa sih jamur itu kok tumbuhnya kok di tempat-tempat begini? Maksudnya gimana tuh? Kayak benda-benda gitu, Pak. Oh, di pohon atau di kayu gitu ya? Oke, perlu diketahui. Jamur itu termasuk bagian dari pengurai. Tadi udah jelasin di sini ya, dia pengurai nih. Pengurai. Dia berkembang biak dengan cara, ini kelas 6 ya, spora. Ya, dengan cara spora. Ya, dia tidak mengandung dengan bantuan sinar matahari, tidak. Makanya justru jamur itu hidupnya di tempat yang lembab. Coba kamu lihat, jamur di mana biasanya? Biasanya di lemari, Pak, yang lembab. Iya, yang lembab-lembab kan. Coba kalau di panas, ada nggak jamur? Nggak ada, dia nggak bisa hidup di panas tuh ya. Makanya jadi jamur itu tempatnya ada di tempat yang lembab, dia bisa hidup. Karena jamur itu termasuk bagian dari pengurai. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, mari kita akan bermain dulu sambil membentuk kelompok. Kita akan tugas. Oke, silakan keluar ya, karena tempatnya seperti ini. Oke, silakan baris di luar. Kita membentuk kelompok. Kelompok tidak harus laki-laki semua, perempuan gabung sama laki-laki juga boleh. Oke, siap? Semuanya siap? Konsentrasi.
Konsentrasi. Tepuk 5. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Silahkan cari kelompok 2 orang. 2 orang. Cari pasangan 2 orang, 2 orang. Oke, ada yang tidak dapat? Oke, yang tidak dapat itu boleh kamu pasang. Lanjut. Konsentrasi. Tepuk 1. Buat kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari belum. Masing-masing kelompok terdiri dari 6. Oke, 6. Oke. Ya, sekarang 6 berarti ada berapa kelompok ini? Ada 1, 2, 3, 4. Diingat-ingat kelompoknya. Silahkan digeser mejanya membentuk kelompok masing-masing. Silahkan. Sekarang sudah mendapatkan kelompok semua. Ini kelompok sudah terbentuk, kelompok sudah terbentuk, kelompok sudah terbentuk. Ya, ini kelompok akan selalu berubah ya. Kelompok kemarin sama sekarang mungkin beda-beda ya. Oke, berikutnya hari ini kalian akan ada tugas seperti ini. Pak Guru tanya dulu. Ini ekosistem mana ya? Sawah, pintar. Ekosistem sawah. Ini juga sama. Kalau yang ini ekosistem mana ya? Pintar, rawa. Ya, rawa ini. Akan mulai. Kelompok 1, kalian susun dulu. Nah, ini digunting, cari yang sawah baru ditempel. Akan melanjutkan untuk berikutnya. Setelah kalian menyusun itu, Pak Guru juga pengen tahu bagaimana hasil dari diskusi kalian, ya. Hasil diskusi dari kalian sudah benar atau belum, ya, atau masih perlu perbaikan kembali. Coba dari kelompok 1, sudah selesai ya? Sudah selesai? Coba hasilnya lihat. Oke, ini coba kamu jelaskan di depan, ya. Oke. Jelasin di depan. Bapak mau pakai ini. Disimak. Belajar untuk bisa menghargai. Oke, semuanya disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan komunitas di sawah. Pertama, ada produsen yaitu padi. Kemudian dimakan oleh konsumen 1 yaitu serangga. Kemudian dimakan. Serangganya apa itu? Serangganya jangkrik, Pak. Jangkrik. Oke, berikutnya. Lalu jangkrik dimakan oleh konsumen 2 yaitu katak. Katak dimakan oleh konsumen 3 yaitu ular. Lalu ular mati diurai menjadi jamur. Oke. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kasih apa? Keren. Wow, keren. Oke, terima kasih Mbak Ayunda. Sebentar ini. Oke, kita evaluasi sejenak. Ini tadi disampaikan sama Mbak Ayunda. Ekosistem sawah, bener apa enggak sih? Benar. Bener ya? Ekosistem sawah ya. Ekosistem sawah tadi ada komunitasnya, ada hewan belalang, kemudian jangkrik juga ada di sawah ya. Kemudian apa ini? Katak, ada ular dan jamur sebagai pengurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ekosistem hutan. Apa ini? Oh, rumput dimakan oleh rusa.
rusa dimakan oleh rubah. Rubah dimakan oleh singa. Nah, singa diuraikan oleh jamur. Sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Aidin. Kasih apa semangatnya? Oke, terima kasih Mas Aidin. Kalian sudah hebat semua, bisa mempresentasikan walaupun mungkin masih perlu bimbingan ya. Kita evaluasi. Ini ekosistem hutan, bener nggak? Benar ya, ekosistem hutan. Nah, yang terakhir ini sebagai pengurai. Jadi bukan kok harimau jadi jamur, tidak, akan tetapi harimau mati diuraikan oleh jamur ya, kemudian tanahnya subur, kemudian dibutuhkan oleh tumbuhan kembali. Oke, baik, berikutnya coba semuanya fokus dulu, perhatikan baik semuanya, fokus semuanya, konsentrasi dimulai. Awas jangan sampai salah, Pak Guru menginstruksikannya ya. Konsentrasi dimulai. Pak Guru megang gambar dan kelompok kalian juga masing-masing sudah Pak Guru kasih gambar. Dipahamin gambar yang kalian pegang, kelompok gambar yang Pak Guru kasih kepada kalian, yang Pak Guru bagikan kepada kalian, itu adalah sebagai ilustrasi. Gambar itu adalah kelompok kalian. Ya, paham? Oke, sekarang Pak Guru di sini mempunyai gambar juga. Fokus ya. Oke, nanti ketika kalian yang mengkonsumsi makanan ini ya, berdasarkan hewan yang kalian miliki yang Pak Guru bagi tadi, silakan berdiri kelompoknya. Punya gambar, ini adalah tumbuhan jagung. Pak Guru sebagai produsen ya, karena Pak Guru bisa membuat makanan sendiri. Kira-kira Pak Guru akan dimakan oleh apa? Silakan berdiri yang memakan. Silakan berdiri yang akan memakan. Pokoknya berdiri semua berarti yang berperan. Berdiri semua. Mas Juan, kelompoknya Juan. Berdiri semua kelompoknya Mas Juan. Berdiri semua. Oke. Perhatikan baik-baik. Perhatikan, fokus ke sini. Kelompoknya Mas Juan itu gambar apa, Mas? Hah? Gambar ulat. Ulat memakan tumbuhan. Berarti kelompoknya Mas Juan itu berperan sebagai ulat. Ulat itu termasuk konsumen satu. Konsumen satu. Sekarang Pak Guru duduk. Pak Guru duduk. Kira-kira ulat akan dimakan oleh apa? Silahkan berdiri. Yang kelompoknya yang kira-kira makan ulat. Oke, sebentar. Mbak Jamia, apa? Katak. Katak akan makan ulat. Ya, berarti katak itu, kelompok katak itu berarti dia berkedudukan sebagai apa? Pintar, konsumen 2. Oke, sekarang untuk ulat silakan duduk. Ulat duduk. Berikutnya kelompok apa tadi itu? Katak. Kira-kira katak itu dia akan bisa bertahan hidup terus, ataukah ada makhluk hidup yang akan memakannya? Ada. Apa yang kira-kira akan makan katak? Silakan berdiri. Apa ini? Ular. Oke, ular akan makan katak. Bener nggak? Benar. Berarti ular berkedudukan sebagai konsumen 3. Oke, sekarang katak silakan duduk. Ular sebagai konsumen 3. Kira-kira ada nggak hewan yang akan memakan ular? Ini katak belum, ular belum mati. Ular belum mati. Kira-kira ada nggak hewan yang akan memakan? Enggak, ada nggak? Di sini ada nggak hewan yang akan memakan ular? Tidak ada. Berarti ular akan mati. Ya, fokus. Ketika ular mati, maka ular itu akan diuraikan oleh apa? Silahkan. Apa ini?
Jamur. Oke, jamur akan menguraikan ular yang sudah mati, ya. Kemudian kembali lagi, ular duduk karena udah mati, ya. Kemudian jamur, dia menguraikan apa tadi? Ular. Pak Guru berdiri lagi. Kenapa Pak Guru berdiri lagi? Karena Pak Guru sebagai tumbuhan. Ketika Pak Guru sebagai tumbuhan, maka Pak Guru di sini apa tadi? Sebagai produsen. Bagaimana Pak Guru membuat makanannya? Apakah Pak Guru akan makan jamur? Ya, Pak Guru nih, ada cahaya. Terus diapain? Pak Guru butuhkan apa selain cahaya? Air. Air ada di mana? Dalam tanah ya tadi ya. Tuh. Diserap. Ya udah diuraikan, serap oleh Pak Guru, zat hara. Pak Guru subur lagi. Pak Guru dimakan apa? Terus ulat dimakan apa lagi? Katak. Katak dimakan apa? Ular mati dimakan? Oke, silakan duduk. Paham sampai di sini? Paham. Berarti di sini kesimpulannya. Baik, kesimpulannya. Ekosistem harus dijaga. Ya, Mas Juan. Ekosistem harus dijaga. Kalau seandainya Pak Guru tadi sebagai apa tadi? Produsen. Kalau kira-kira Pak Guru itu nggak ada, tumbuhan nggak ada, apa yang akan terjadi pada kalian semua? Mati semua. Ada nggak yang hidup? Nggak ada yang hidup. Ya, tidak ada yang hidup. Maka di sini kesimpulannya semua keseimbangan itu harus dijaga. Sampai sini ada pertanyaan? Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, tangan di atas. Diputar. Putar, 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 putar. Stop. Stop, 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 stop. Terus stop lah putar. Ya, stop. Putar, 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 putar. Stop. Stop, 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 stop. Putar, 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 putar. Oke, stop. Perhatian. Pak Guru mau tanya nih. Dari pembelajaran ini tadi, kira-kira bisa dimengerti nggak? Bisa. Ada kesulitan? Seneng nggak dengan cara belajar seperti ini? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini tadi. 1. Komponen ekosistem terdiri dari 1. Biotik, abiotik. Oke. Biotik dari makhluk hidup terdiri dari hewan, tumbuhan, bakteri atau jamur. Nah, itu. Yang abiotik berarti benda mati ya. Apa? Tanah, batu, angin, air. Oke. Berarti bisa disimpulkan ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan dan juga bisa bermanfaat. Kalian bisa memahami lebih lanjut untuk ekosistem yang lain ya. Oke, mari kita tutup dengan membacakan hamdalah bagi yang muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.